Shalom, jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Atas nama Pak Halado HKBP Kebayoran Baru menyampaikan horas, salam sehat, selamat beribadah di tempat kita masing-masing melalui live streaming. Nama minggu kita saat ini Minggu Yudika, berilah keadilan kepadaku. Sebelum kita mulai, mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Mari kita angkat pujian kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami selalu dikalahkan. Sebab itu tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus
telah menderita untuk kami. Amin. Jemaat bersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 380 ayat yang ketiga. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu dari konfesi tahun 1996, pasal yang ke-6 tentang keselamatan. Kita mempercayai dan menyaksikan keselamatan adalah karya Allah, yaitu kelepasan dari dosa, dari kuasa iblis dan maut, dan dari aneka ragam kuasa yang bertentangan dengan firman Allah. Karena dengan karunia dan kasih Allah, keselamatan dilaksanakan, yaitu dengan penebusan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang mati di kayu salib, yang turun ke dalam kerajaan maut setelah dikuburkan, dan yang bangkit dari kematian pada hari ketiga. Jalan untuk menerima keselamatan itu adalah melalui iman yang dilahirkan oleh Roh Kudus, dan iman itulah yang diperhitungkan Allah sebagai kebenaran manusia. Keselamatan itu adalah kemuliaan Allah dan kebahagiaan manusia. Orang percaya telah dibebaskan walaupun dia masih mengalami pergumulan di dunia ini. Karunia Allah senantiasa melepaskan orang percaya dari aneka ragam bahaya dalam kehidupan sehari-hari, secara jasmani maupun rohani, baik perorangan maupun kelompok. Penampakan dari keselamatan itu dalam kehidupan orang percaya di dunia ini ialah kehidupan yang kudus, yang menghasilkan buah-buah roh. Dengan ajaran ini kita menekankan tidak ada keselamatan selain dari keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, dan hanya Yesus Kristuslah yang mempunyai orang yang diselamatkannya. Iblis maupun kuasa yang lain dari kekuasaan Kristus tidak berkuasa merampasnya. Karena itu kita menolak ajaran yang mengatakan bahwa manusia yang dapat menyelamatkan dirinya dari kuasa dosa, dari iblis dan dari kematian dengan cara meninggalkan keramaian dunia ini. Kita juga menolak ajaran yang mengatakan bahwa usaha manusialah yang menentukan keselamatannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 300 ayat 1 dan ayat yang kedua.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah kasih-Mu, kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Allah tentang pengampunan dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 3. Firman Tuhan epistel pada hari Minggu ini yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 31, dimulai dari ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Mari kita membacanya secara berbalas-balasan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjian itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengejar sesamanya dan mengajar saudaranya dengan mengatakan, Kenallah Tuhan, sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Amin.
Kita angkat pujian kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat pada minggu ini. Warta Jemaat Minggu tanggal 21 Maret 2021. Pertama, Minggu Judika. Hari ini adalah Minggu Judika yang artinya berilah keadilan kepadaku ya Allah. Kedua, berita anak lahir. Pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 yang lalu, Tuhan telah menganugerahkan seorang anak laki-laki kepada keluarga Gilvano Mateo Lumbantobing, Inang Vivian Febrika, Saurlina Boru Pasaribu. Alamat Jalan AA nomor 5B, RT 07 RW 07, Kampung Baru, Sukabumi Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat, Sektor Godung.
Majelis dan jemaat mengucapkan selamat kepada keluarga. Kiranya Tuhan memberkati anak dan orang tua sehat dan sejahtera. Ketiga, pelayanan pendeta resort. Hari Minggu tanggal 21 Maret 2021, Pendeta Timbulis Tanggang melayani di HKBP Tridharma Kebayoran, Resort Kebayoran. 4. Dewan Koinonia 1. Seksi Remaja. Witok Remaja ke-7 akan diadakan hari ini Minggu tanggal 21 Maret 2021. Kepada anak remaja kita dimohon kerjasama para orang tua agar dapat memotivasi anak-anak remajanya untuk mengikuti kegiatan Witok ini. Jadwal dapat dibaca di Warta Cetak. 2. NHKBP hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021, NHKBP Kebayoran Baru akan mengadakan NHD Maret dengan bacaan Alkitab 1 Petrus 1 ayat 14, tema menguasai diri sebagai bentuk ketaatan. Pembawa firman adalah Pendeta Lucindo Tobing melalui media Zoom meeting. 3. Seksi Perempuan. A. Dalam rangka Parheheon Seksi Perempuan tanggal 24 Maret 2021 pukul 13 WIB sampai dengan 16 WIB, Seksi Perempuan akan mengadakan seminar buah-buah ijo dengan tema buah-buah ijo dalam tradisi gereja. Narasumber Pendeta Dr. Siter MP Hutasoid yang merupakan pendeta senior di HKBP. Seminar akan dilaksanakan melalui Zoom dan live streaming YouTube. Diharapkan semua anggota SP dapat mengikutinya. Demikian juga anggota jemaat yang berminat. B. Dalam rangka Parheon SP dan perayaan Paskah dan juga mendukung kegiatan pekabaran Injil di HKBP atau Zending, Seksi Perempuan HKBP Kebayoran Baru mengadakan pengumpulan dana untuk pembelian 2 unit sepeda motor yang akan disumbangkan ke 2 pos penginjilan, yaitu Bengkalis dan suku Anak Dalam Jambi. Terima kasih untuk para donatur yang telah memberikan sumbangannya. C. Acara Parheon Seksi Perempuan akan dilaksanakan tanggal 4 April 2021 pada ibadah pukul 8 WIB dan pukul 11 WIB. Seksi Perempuan akan melayani dalam kedua ibadah tersebut. 4. Sermon Inahana hari Selasa tanggal 22 Maret 2021, Inahana HKBP Kebayoran Baru akan mengadakan sermon Inahana melalui media Zoom. Dimohon kepada semua anggota Inahana untuk mengikutinya. Kelima, pertanggungan sektor. 1. Hari Senin tanggal 22 Maret 2021 pukul 19 WIB, Sektor Godung akan mengadakan pertanggungan sektor dengan tuan rumah keluarga Richard Sihite Inang Dahlia Boru Limbong, bertempat di Serbaguna dan via Zoom. Dimohon kepada semua anggota Sektor Godung untuk mengikutinya. 2. Hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 pukul 11 WIB, Sektor Satahi akan mengadakan pertanggungan sektor dengan tuan rumah keluarga Ivan Nenggolan Inang Resia Boru Panggabian, bertempat di Serbaguna dan via Zoom. Dimohon kepada semua anggota Sektor Satahi untuk mengikutinya. Keenam, kegiatan peribadahan. Diberitahukan kepada jemaat bahwa kegiatan peribadahan tatap muka dan live streaming direncanakan mulai pada Minggu Palmarum tanggal 28 Maret 2021
dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan kapasitas 60 orang jemaat. Ketujuh, persembahan Paskah. Hari ini tanggal 21 Maret 2001 dan hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 akan memberikan persembahan ucapan syukur untuk pendukung kegiatan Paskah. 8. Surat Ephorus HKBP. Sesuai dengan OPUI Ephorus HKBP, sesuai dengan surat OPUI Ephorus HKBP, yaitu dalam rangka menutupi kewajiban aktuaria dana pensiun HKBP sebesar 115 miliar rupiah, dihimbau kepada segenap jemaat untuk dapat berpartisipasi melalui gerakan Rp1.000. Detail surat dapat dibaca dalam lampiran warta hari ini. 9. Surat Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Sesuai dengan surat Preses tertanggal 19 Maret 2021 akan diadakan ibadah Triwulan Remaja Distrik by virtual Zoom pada Sabtu tanggal 27 Maret pukul 11.15 WIB. Ke-10. Kegiatan Paskah. 1. Acara renungan Prapaskah hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 pukul 19 WIB dengan topik Minggu Palma Pengkhotbah Pendeta Timbul Tanggang dapat diikuti oleh jemaat melalui live streaming YouTube Mazmur TV. Kedua, kepada kategorial dan sektor untuk dapat mempersiapkan kesaksian pujian dalam acara renungan Prapaskah, Pasion, Jumat Agung, dan Paskah melalui virtual call, vokal group, atau grup kecil lainnya untuk mewakili kategorial atau sektornya. Ketiga, pendaftaran reservasi ibadah kegiatan Paskah 2021 dan ibadah bulan April 2021 dapat diakses melalui website hkbpkebayoranbaru.com atau dapat menghubungi koordinator Sintua sektor masing-masing untuk link reservasi. Ke-11, selamat ulang tahun. Majelis dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan kepada anggota jemaat yang tanggal lahir atau tanggal pernikahannya jatuh pada tanggal 21 Maret sampai dengan 27 Maret 2021. Kiranya Tuhan memberkati. Jika ada jemaat yang belum tercantum namanya di dalam daftar tersebut, agar menghubungi Sintua sektor masing-masing atau sekretariat. Ke-12, perjamuan kudus untuk Jumat Agung dan Paskah. Perjamuan kudus adalah makan roti simbol dari tubuh Kristus, minum anggur simbol dari Kristus. Ini adalah pesan Tuhan Yesus kepada segenap orang percaya agar mereka turut serta dalam karya penyelamatan Kristus. Barang siapa yang turut serta dalam perjamuan kudus haruslah terlebih dahulu menyesali dosa-dosanya dan jangan lagi memperhambar diri kepada kuasa kegelapan atau iblis. Baiklah ia terlebih dahulu berkenan mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepadanya dan tidak lagi dengan sengaja melakukan perbuatan melanggar firman Tuhan. Mereka yang turut dalam perjamuan kudus adalah: 1. Percaya akan karya penyelamatan Yesus Kristus. 2. Menyesal akan segala dosa-dosanya. 3. Memaafkan kesalahan orang yang bersalah kepadanya. 4. Sudah menyaksikan iman, percaya kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dengan demikian,
kami para lado HKBP Kebayoran Baru mengimbau Amang Inang serta seluruh jemaat untuk mempersiapkan diri dalam perjamuan kudus tersebut yang akan kita mulai pada tanggal 28 Maret 2021 di Minggu Palmarum. Terima kasih. Ke-13, warta yang tidak dibacakan sedengan warga cetak hari ini, marilah kita baca dengan baik dan kita membawakannya dalam doa kita masing-masing. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 381 ayat 1 sampai dengan ayat 3 sambil menyampaikan persembahan kantong 1A dan 1B. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, para orang tua kami, para opung, lansia, begitu juga adik-adik kami remaja dan naposo bulung yang saat ini juga sedang mengikuti ibadah ini lewat live streaming di rumah kita masing-masing atau mungkin di mana kita ada dan berada saat ini. Kami mengucapkan salam dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Firman Tuhan bagi kita hari ini Minggu Judika tertulis dalam kitab Ibrani pasal 5 dimulai dari ayat 5 hingga ayat yang ke-10. Dikatakan demikian. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak,
Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, buah jatuh tak jauh dari pohon. Begitulah pepatah masa lampau yang masih dipandang aktual, saudaraku, pada masa sekarang ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sehubungan dengan pepatah buah jatuh tak jauh dari pohon, orang Batak mengatakan dang dao tubis sian bonana, dang dao tubis sian bonana. Adalah benar, saudaraku, seorang anak sejak ia dilahirkan dan dibesarkan, ia akan mulai belajar dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia alami, tentu dari lingkungan yang terdekat, yaitu keluarga yang ada di dalamnya, bapak, ibu, dan mungkin keluarga yang lain. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang mau dikatakan di sana, sifat atau karakter anak tidak jauh, tidak berbeda dengan sifat karakter orang tuanya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam menjalani hidup sebagai orang percaya, Allah itu senang, saudaraku, jika hidup kita bergantung sepenuhnya hanya kepada Dia. Dalam susah dan senang, dalam keberuntungan atau mungkin dalam hal rugi, dalam situasi suasana panas atau mungkin dalam keadaan dingin, dikatakan bahwa Allah itu senang jikalau orang yang mengaku percaya sepenuhnya bergantung hanya kepada Dia, bukan bergantung kepada diri sendiri, kepada pikiran, atau mungkin mencari ketergantungan kepada alam sekitar atau kepada apa yang ada di dalamnya. Nah, dikatakan bahwa Allah itu sungguh senang ketika orang yang mengaku percaya sesungguhnya hidupnya bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, pengalaman dalam kehidupan kita sering sekali terjadi, misalnya seperti ini. Ketika harapan, ketika cita-cita, ketika keinginan kita tidak tercapai sesuai dengan apa yang mungkin kita mintakan di dalam doa kita kepada Tuhan, maka kita marah, bahkan kita murtad, berbalik dari hadapan Allah. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat kita. Artinya orang yang percaya kepada Allah di dalam Kristus, mereka adalah anak-anak Allah. Orang yang mengaku percaya di dalam Kristus, mereka adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah tentu sebagai anak adalah anak yang taat, dan tolok ukur dari ketaatan dalam khotbah ini akan kita lihat. Sebagai orang percaya, tentu tolok ukur dari ketaatan kita kepada Allah adalah Yesus.
Maka khotbah hari ini saudaraku menjabarkan kepada kita, menjelaskan kepada kita ada beberapa hal yang penting menurut saya. Yang pertama dikatakan di sini bahwa Yesus adalah imam agung. Yesus adalah imam agung. Dan yang kedua, Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah anak Allah. Dan yang ketiga, kalau kita lihat, ternyata Yesus juga berdoa. Nah, Yesus adalah imam agung, itu yang pertama. Yang kedua, Yesus adalah anak Allah. Yesus sebagai anak Allah berdoa. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagi kalangan Yahudi, jabatan imam ini salah satu bahagian jabatan penting dan jabatan yang tertinggi dan yang anggap mulia di kalangan Yahudi. Nah, maka dikatakan tadi bahwa jabatan ini adalah imam, jabatan tertinggi yang dipandang mulia. Jabatan keimaman ini yang diperoleh berdasarkan garis keturunan, di mana dipercaya bahwa Allah menetapkan keimaman seseorang berdasarkan garis keturunan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam sejarah awal, bahwa tugas daripada imam ini adalah untuk membawa umat kepada Allah di dalam doa, membawa umat kepada Allah di dalam doa. Yang kedua, membawa umat kepada Allah melalui persembahan syukur kepada Tuhan, membawa persembahan kurban sebagai pengampunan dosa. Dan imam-imam itu sebagai wakil Allah meminta berkat, memohon berkat kepada Tuhan agar umat beroleh berkat. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam khotbah ini lebih daripada imam dan bahkan berbeda dari imam-imam yang dikatakan dalam khotbah ini, atau mungkin dalam perjanjian lama atau dalam perjanjian lama, ya, berbeda keimaman ya daripada imam-imam sebelumnya, daripada keimaman Yesus. Nah, dalam khotbah ini dikatakan bahwa Yesus itu adalah imam agung. Dialah imam agung. Dikatakan bahwa dalam bahasa Batak, sahorong maibana dohot si Melkisedek. Dalam bahasa Batak dikatakan bahwa keimaman Yesus ini dari horong, ya, Melkisedek. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yesus adalah imam agung, dikatakan yang berbeda dengan imam-imam yang ada dalam keyahudian, di mana imam-imam yang ada sebelumnya adalah berdoa untuk umat sekaligus berdoa untuk dirinya dalam hal pengampunan dosa. Dia berdoa bukan hanya memohon pengampunan dosa bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Nah, di sini dalam khotbah ini saudaraku yang terkasih, lebih dari itu bahwa Yesus sebagai imam agung, dia mengorbankan dirinya. Dia sebagai korban bagi tebusan bagi banyak orang. Nah, jadi dirinya sendiri yang ia korbankan sebagai bukti ketaatannya kepada Allah Bapa. Posisi Yesus dikatakan dalam khotbah ini, dia sebagai anak. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam bahasa pengantar yang saya katakan tadi bahwa buah tidak jauh jatuh dari pohon, kira-kira seperti itulah Yesus terhadap Allah Bapa yang mengutusnya.
Yesus anak Allah dikatakan bahwa dia tunduk dan taat, setia kepada yang mengutus. Jadi Yesus sebagai anak tunduk dan taat kepada Allah Bapa yang mengutus dia. Nah, jadi bukan yang mengutus yang menjadi tunduk kepada yang diutus. Jadi kalau itu terjadi sudah kebalikan dari yang sesungguhnya. Nah, jadi dikatakan di sini bahwa Yesus sebagai anak diutus. Maka Yesus di sini menunjukkan sikap tunduk taat kepada yang mengutus. Siapa dia? Allah. Bukankah sepatutnya ketika posisi kita di dalam rumah tangga, ya, kita tunduk taat kepada aturan yang ada di dalam rumah tangga itu sendiri. Ketika kita yang katakanlah yang termuda di hadapan orang yang paling tua, bukankah sepatutnya kita menghormati dia sebagai orang yang tertua di antara kita di mana kita ada dan berada? Nah, dikatakan di sini bahwa tidak jauh buah itu jatuh dari pohon. Yesus telah menampakkan itu, ya, melalui kehadirannya di tengah-tengah dunia ini. Dia tunduk taat dan setia, bahkan dia berkorban. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai anak dikatakan biasanya, ya, kalau kita berangkat bertitik tolak dari keimaman yang tadi sebagai imam jabatan tertinggi yang dianggap mulia, kan begitu biasanya, ya, orang-orang katakanlah yang lahir dari keluarga bangsawan, ya, dari keluarga misalnya yang katakanlah kayak zaman dulu kan, kalau bapaknya pejabat atau ibunya pejabat, ya anaknya juga sepertinya ikut jadi pejabat, kan begitu, atau helanya juga ikut seperti itu, atau mungkin paromainya, bahkan juga anjing peliharaannya, begitu kan. Nah, mungkin ada yang mengalami seperti itu, tapi syukur saat ini tidak ada yang seperti itu. Nah, jadi dikatakan di sini bahwa Yesus itu walaupun dia anak Allah, dia menunjukkan kerendahan hati. Dia menunjukkan kerendahan hati, bahkan dia berkorban, dikatakan begitu. Bahkan dia berkorban untuk siapa? Kan begitu. Dia berkorban untuk siapa? Nah, jadi untuk kita semua, bukan hanya untuk saya, termasuk juga untuk kita semua, saudaraku yang terkasih. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya khotbah ini berbicara dalam konteks di mana pada saat itu orang-orang Kristen yang berlatar belakang dari Kristen Yahudi banyak mengalami tantangan penderitaan oleh karena iman percayanya kepada Tuhan Yesus, dan sebagian dari mereka ingin mencari keselamatan di luar daripada Yesus. Sebagian dari mereka ingin melepaskan jati dirinya sebagai pengikut Yesus, atau dalam istilah saat ini dikatakan mereka ingin berbalik atau murtad, meninggalkan Yesus, kan begitu. Nah, maka dengan ini saudaraku yang terkasih, lewat kehadiran Yesus sebagai imam agung yang setia taat, bahkan dia berkorban untuk saya dan untuk saudara, satu hal pembelajaran yang menarik tentu untuk kita perhatikan. Mengikut Yesus, siap-siap ketika tantangan, rintangan atau mungkin penderitaan menghadang, kan begitu. Kita harus siap menghadapi ketika tantangan, rintangan atau mungkin penderitaan akan menghadang kita. Dan Yesus tidak pernah berjanji ketika engkau mengikut aku maka kamu tidak menghadapi tantangan, tidak. Namun Yesus berjanji bila mana kita menghadapi suatu pergumulan beban berat, dia bersabda, marilah kepadaku hai yang berbeban dan letih lesu, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, itu dalam konteks iman kita. Di saat kita hadir datang kepada Tuhan, kita hadir datang menghadap kepadanya. Nah, selanjutnya dalam khotbah ini mari kita lihat lagi bahwa Yesus berdoa.
Dia berdoa untuk siapa? Kan begitu. Biasanya kalau kita berdoa, tentu kalau kita ukur dalam persenan-persenan, ya kemungkinan isi doa-doa kita lebih banyak. 95% saya percaya yang mungkin hanya untuk yang berguna bagi kita atau untuk kebutuhan kita. Untuk orang lain, ya syukur kalau ada masih 5%. Kan begitu. Nah, di sini Yesus berdoa. Yesus berdoa untuk siapa? Dia berdoa bukan hanya untuk dirinya, tetapi dia berdoa bagi umat, bagi semua termasuk saya dan saudara di dalamnya. Nah, saudaraku yang terkasih, kita percaya melalui doa kita berkomunikasi dengan Allah di dalam Yesus. Melalui doa kita ya dikuatkan, karena kita percaya bahwa doa kita didengar oleh Tuhan, maka kita katakan amin. Kan begitu? Nah, amin. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya akan kembalikan ya ungkapan yang saya ucapkan tadi, bahwa kehidupan kita, ya kita harus siap menghadapi tantangan-rintangan termasuk penderitaan, karena memang penderitaan adalah bagian dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara-saudara, namun ya kita tidak pernah merencanakan hidup kita ini supaya menderita. Benar, tidak ada satu orang pun yang merencanakan hidupnya supaya menderita, sekalipun ada orang tua atau mungkin opung ya yang menyandang nama ya kepada cucu atau anaknya, namanya si derita. Ada pernah dengar nama derita? Saya ada pernah dengar, teman sekolah saya dulu di SMA ada yang namanya derita. Nah, jadi mungkin yang menyandang nama derita itu di masa setelah dia mulai dewasa, dia akan bertanya, kenapa sih nama saya si derita? Kan begitu. Mungkin dia dibuat namanya derita, ada latar belakangnya itu mengapa dia dibuat namanya derita. Kan begitu. Namun saat ini ya, dan pada umumnya orang lebih senang memakai nama, misalnya si Happy, Joy, kan begitu. Coba kalau kita tanyakan misalnya, coba pilih, lebih suka mana, lebih senang mana buat nama cucu, Opu Derita atau Opu Happy atau Happy Joy? Iya. Jadi memang keinginan kita, kalaulah kita bisa hidup kita ini bahagia, kan begitu. Happy, bahagia, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nah firman Tuhan hari ini ya, firman Tuhan hari ini mengajak kita menghadapi berbagai ya pergumulan berat. Keteladanan yang paling unggul bagi kita menghadapi penderitaan, menghadapi tantangan dalam khotbah ini adalah Yesus. Nah, jadi keteladanan bagi kita menghadapi berbagai tantangan pergumulan dalam hidup kita di masa sekarang ini dikatakan ya adalah Yesus. Yesuslah kekuatan kita, Yesuslah keselamatan kita. Nah, maka dengan demikian sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang mengaku percaya, sebagaimana kita saksikan tadi, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, aku percaya kepada Anaknya yang tunggal, aku percaya kepada Roh Kudus, kan begitu. Nah, maka ketika kita mengaku aku percaya, jadilah orang percaya yang taat dan setia. Taat dan setia seperti Yesus, dia taat sampai mati. Pertanyaannya adalah, apakah Allah tidak berkuasa? Apakah Yesus tidak berkuasa mengalahkan semua penderitaan itu? Secara logika pasti kita berkata, masa bodoh, berarti Yesus ini tidak ada kuasa, kan begitu? Secara logika. Namun kita bisa menerima itu melalui iman percaya kita, dan rencana Tuhan di balik semua itu ada yang terindah. Ya, bahwa Yesus menderita sekalipun dia mati, dia bukan berakhir di situ, dia hidup. Maka dengan itulah kita berpengharapan, dan janji itu diberikan kepada kita, kita akan hidup selama-lamanya. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih,
dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Ibadah hari ini diangkat dengan topik Kristus pokok keselamatan kita. Kristus pokok keselamatan kita. Oleh karena itu, keselamatan tidak ada di dalam yang lain atau di luar Yesus, hanya Yesus sumber keselamatan kita. Bahkan dikatakan Yesus pokok. Ketika Yesus pokok, maka kitalah cabangnya, kitalah carangnya. Sebagai carang, tinggallah di dalamnya. Ketika terpisah, dia akan mati. Coba kita bayangkan sejenak, pohon yang hidup dengan rindang, namun rantingnya dipotong, ya kan? Ketika dia terpisah dari pohon itu, maka dia akan mati. Nah, saat ini firman Tuhan mengatakan Kristus pokok keselamatan kita. Yesus pokok, kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya, pasti kita akan hidup dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan atas segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur Bapa atas firman-Mu yang sungguh meneguhkan iman percaya kami mengikut Tuhan Yesus untuk tetap setia dan taat sebagai anak-anak Tuhan. Bapa dalam surga, firman Tuhan mengajarkan kepada kami, selama kami ada hidup di tengah-tengah dunia ini, tantangan, rintangan, penderitaan pasti akan menghadang. Namun firman Tuhan menguatkan iman percaya kami. Jikalau kami menghadapi tantangan, rintangan, kami jangan berpaling dari Tuhan, namun kami harus berpaut kepada Tuhan, karena Tuhanlah kekuatan dan jawaban dari doa-doa kami. Allah Bapa di surga, di balik penderitaan ada sukacita, dan itulah pengharapan kami. Ketika Kristus mati, dia bangkit, dia hidup, maka kami juga akan hidup sebagai orang-orang percaya. Sekalipun nanti kami akan mati kelak, namun kami akan hidup selama-lamanya di dalam Kristus, karena dialah Allah yang hidup dan juga Allah bagi orang yang mati. Ampuni dosa kami, terpuji nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat pujian kepada Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 381 ayat 1 hingga ayat 3 dan 388 ayat 1 dan 2, dan kita akan menyerahkan persembahan yang kedua kepada Tuhan. Kita bernyanyi. Lagu merdu malam
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini ibadah yang kedua sudah selesai. Kita percaya kasih dan berkat Tuhan tidak akan berhenti, tidak akan pernah berkesudahan. Sebelum kita pulang, sebagai tambahan pengumuman sesuai dengan warta yang telah dibacakan tadi, bahwa Minggu tanggal 28 Maret 2021 ibadah di gereja kita ini sudah dibuka, namun tetap mengikuti protokol kesehatan dengan jumlah maksimal 60 orang. Dan kami juga mengingatkan, menghimbau kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, bahwa hari Minggu 21 Maret 2021, 28 Maret 2021, gereja kita akan mengadakan perjamuan kudus. Maka dengan itu,
sambutlah perjamuan Tuhan, jamuan kudus, di dalam kerendahan hati, di dalam sukacita, maka lewat perjamuan kudus itu keselamatan bagi kita akan semakin dinyatakan. Terima kasih, kami dari majelis gereja kita mengucapkan selamat hari Minggu dan Horas bagi kita semua. Horas, Tuhan memberkati.